Di sebuah kota yang sibuk oleh dunia modern, hidup seorang pemuda bernama Raka. Gedung-gedung menjulang, layar-layar digital berkedip tanpa henti, dan manusia berjalan cepat seolah berlomba dengan waktu. Namun di tengah semua itu, Raka justru merasa tertinggal, bukan oleh dunia, melainkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Setiap hari ia melihat berita tentang perang, kebohongan, dan kemunafikan. Kata akhir zaman sering muncul, namun terdengar kosong. Di dadanya tumbuh kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan dengan logika. Satu pertanyaan terus menghantui pikirannya, bahkan ketika matanya terpejam. Kapan kiamat terjadi? Setiap malam, Raka menelusuri kitab-kitab tafsir, video ceramah para ustadz, hingga teori konspirasi yang berseliweran di internet. Ia berharap menemukan satu jawaban pasti, tanggal, tanda terakhir, atau petunjuk mutlak. Namun semakin ia mencari, semakin hatinya terasa kosong dan lelah. Dunia tampak normal, orang tertawa, berjualan, menikah dan merencanakan masa depan. Namun bagi Raka, ada keganjilan yang tak terlihat, seolah waktu sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang mengerikan. Suatu malam, hujan turun rintik-rintik. Raka berteduh di sebuah masjid tua yang hampir runtuh, terjepit di antara bangunan beton. Di sudut perpustakaannya yang berdebu, ia menemukan sebuah manuskrip usang. Kertasnya menguning, tulisannya nyaris pudar. Tangannya gemetar saat membaca satu kalimat di dalamnya. Bukan waktunya yang harus kau ketahui, tetapi keadaanmu saat waktu itu tiba. Darahnya berdesir. Sejak malam itu, hidup Raka tak lagi sama. Ia mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat langit terbelah, manusia berlarian tanpa arah, wajah-wajah penuh ketakutan. Ia mendengar suara sangkakala, bukan sekedar bunyi, melainkan getaran yang mengguncang jiwa. Ia terbangun dengan napas tersengal dan dada bergetar. Ketakutan itu mendorong Raka menemui banyak orang. Ia mendatangi ulama, cendekiawan, dan orang-orang saleh. Masing-masing memberi jawaban berbeda tentang tanda besar, tanda kecil, fitnah akhir zaman. Namun, satu hal selalu sama. Tak seorang pun tahu kapan kiamat terjadi. Di luar pencariannya, Raka mulai memperhatikan sekelilingnya. Ia melihat tanda-tanda kecil yang selama ini dianggap biasa. Manusia saling bermusuhan demi kepentingan. Kebenaran dipermainkan sesuai selera. Ibadah ditinggalkan demi kesibukan. Dosa dianggap wajar, bahkan dibanggakan. Pertanyaannya pun berubah, lebih menusuk dari sebelumnya. Jika kiamat belum datang, mengapa manusia hidup seolah tak akan menghadapinya? Pada suatu malam Jumat yang sunyi, saat hujan turun tanpa suara dan masjid hampir kosong, Raka duduk sendirian di saf belakang. Hatinya berat, pikirannya kusut. Tiba-tiba seorang kakek misterius dengan wajah teduh duduk di sampingnya. Suaranya pelan, namun menusuk ke relung jiwa. Rasulullah bersabda, ilmu tentang kiamat hanya milik Allah, namun tanda-tandanya dibiarkan agar manusia sadar. Kata-kata itu seperti petir di siang hari. Saat itulah Raka tersadar, ketakutannya bukan pada waktu kiamat, tetapi pada keadaannya jika kiamat datang sekarang. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa seolah waktu sedang menghitung mundur, bukan untuk dunia, tetapi untuk dirinya sendiri. Sejak malam itu, Raka berhenti mengejar tanggal dan jam kiamat. Ia mulai mengejar makna hidup. Ia memperbaiki sholatnya, bukan sekedar gerakan, tetapi kehadiran hati. Ia menjaga lisannya, menahan amarah, dan menjauhi dusta. Ia mendatangi orang tuanya, meminta maaf atas kesalahan yang lama terpendam. Ia menolong orang lain meski tak ada yang melihat. Dosa-dosa kecil yang dulu dianggap sepele, kini terasa berat di pundaknya. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Matahari tetap terbit dari timur, jalanan tetap ramai. Namun bagi Raka, hidup kini terasa jauh lebih berarti, lebih jujur, lebih sadar, dan lebih dekat dengan Tuhan. Ia akhirnya memahami satu kebenaran sederhana namun menakutkan. Kiamat bukan soal kapan dunia berakhir, tetapi kapan kesempatan kita berakhir.
Dan pertanyaan terakhir itu terus bergema di benaknya, juga di hati siapapun yang mendengarnya. Jika kiamat terjadi hari ini, apakah kita sudah siap?